Shalom Bapak dosen, perkenalkan nama saya Israel Vanter Sabuna, NIM 101-2022 0252, kelas G, semester 2, Prodi PAK. Di video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila. Judul: Mengapa Pancasila merupakan filsafat? Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat karena Pancasila mengandung pemikiran pendiri negara yang dituangkan dalam satu sistem yang merupakan cerminan dari nilai-nilai Pancasila yang saling berhubungan dan digunakan sebagai pedoman atau pandangan hidup bangsa dalam berbangsa dan bernegara. A. Menelusuri konsep Pancasila dalam urgensi pendidikan Pancasila sebagai sistem filsafat. Menurut Nur Bakri, Pancasila sebagai sistem filsafat karena merupakan hasil perenungan yang mendalam dari tokoh-tokoh kenegaraan Indonesia. Hasil perenungan itu semula dimaksud untuk merumuskan dasar negara yang akan merdeka. Dengan demikian, Pancasila merupakan suatu sistem yang mendasar dan fundamental karena mendasari seluruh kebijakan penyelenggaraan negara. Ketika suatu sistem bersifat mendasar dan fundamental, maka sistem tersebut dinamakan sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai dasar filsafat negara karena nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam sila Pancasila mendasari seluruh peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. B. Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat atau yang dinamakan filsafat Pancasila artinya refleksi filosofis mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Menurut sastra Pratejo, filsafat Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, tanggung jawab rasional dan mendasar mengenai sila-sila Pancasila sebagai prinsip politik. Yang kedua, dapat dijabarkan lebih lanjut sehingga menjadi operasional dalam bidang-bidang yang menyangkut dengan hidup negara. Yang ketiga, agar dapat membuka dialog dengan berbagai perspektif baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, Pancasila sebagai genetivus objektivus dan genetivus subjektivus, artinya nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofisnya berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di Barat. Pancasila sebagai genetivus subjektivus artinya nilai-nilai Pancasila digunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang baik untuk menemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Landasan ontologis filsafat Pancasila. Landasan ontologis filsafat Pancasila artinya upaya untuk mengetahui hakikat dari dasar sila-sila Pancasila yang terdiri atas 5 asas yang berdiri sendiri. Manusia merupakan pendukung dari pokok sila-sila Pancasila tersebut. Menurut Littlejohn dan Foster-Cade, masalah-masalah ontologi ini dapat diterapkan dalam Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, karena perilaku manusia, kondisinya sebelumnya sehingga manusia pada dasarnya bersifat reaktif dan pasif. Yang ketiga,
Landasan epistemologis filsafat Pancasila. Landasan epistemologi Pancasila digali dari pengalaman dan dipadukan menjadi suatu pandangan yang menyeluruh dalam kehidupan bangsa Indonesia. Yang keempat, landasan aksiologi Pancasila. Landasan aksiologi Pancasila artinya nilai atau kualitas yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, dan landasan ini menemukakan bahwa Pancasila sebagai suatu sistem atau nilai yang mengandung nilai-nilai universal yang dapat diterapkan oleh setiap orang dalam kehidupan sehari-hari. C. Menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, sumber historis Pancasila sebagai sistem filsafat. Sumber historis Pancasila sebagai sistem filsafat dapat ditelusuri pada pembahasan sila-sila Pancasila dalam sejarah masyarakat Indonesia. Yang kedua, sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat. Sumber sosiologi Pancasila sebagai sistem filsafat menurut Noto Negoro adalah kesatuan utuh yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Artinya, Pancasila merupakan kesatuan utuh yang saling terkait dan saling berhubungan secara korehan. Noto Negoro menggambarkan kesatuan dan hubungan sila-sila Pancasila itu dalam bentuk kesatuan dan hubungan hierarkis piramidal dan kesatuan hubungan yang saling mengisi atau saling mengkualifikasi. Yang ketiga, sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat. Sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat ada dua kelompok, yaitu yang pertama meliputi wacana politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat pada sidang BPUPKI dan sidang PPKI tentang pembahasan sila-sila Pancasila secara filosofis. Yang kedua, kelompok kedua mencakup berbagai argumen politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat yang disuarakan kembali di era reformasi dalam pidato politik B.J. Habibie 1 Juni 2010.